Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan. Jadi langsung saja ke inti video kali ini. Saya mau servis super keep ini ya. Ini super keep saya ini akan saya servis, akan saya bersihkan ya bagian gipsnya ini. Jadi ini ya, kita mulai dari pembukaan ini ya, tiang gipsnya ini harusnya kalau punya kalian itu masih ori, ini membukanya itu searah jarum jam, tapi ini punya saya ini nggak tahu udah diganti apa bagaimana. Ini membukanya itu sudah seperti baut biasanya, jadi untuk membukanya itu berlawanan arah jarum jam. Kalau yang masih ori itu membukanya searah jarum jam. Oke, sebelum kita buka ini, kenapa harus kita bersihkan? Karena nanti apabila tidak kita bersihkan, motor itu ketika dalam power atau RPM 5000 ke atas itu super keep ini membuka ya seperti ini. Ini artinya udah agak seret, jadi harus dibersihkan. Harusnya itu membuka. Jadi kalau kita tidak membersihkannya, nanti itu kerja mesin ninjanya ini tidak maksimal. Yang harusnya itu mungkin di RPM 7000 lebih narik lagi motornya. Kalau ini seret atau macet mungkin di RPM 8000-an ke atas baru terasa narik, jadi kurang begitu maksimal. Jadi kenapa harus kita bersihkan rutin ya, minimal 4 bulan 5 bulan lah kalau dipakai harian untuk kerja ataupun buat apalah itu rutin ya, sekitar 4 bulan 5 bulan itu harus sudah diservis lagi, karena akan banyak kerak-kerak di dalamnya. Apalagi kali menggunakan oli samping yang tidak bagus atau tidak berkualitas, yang membuat keraknya itu semakin banyak dan membuat kerja super keep ini menjadi agak seret, jadi enggak maksimal. Seperti di video tadi ini kan, tadi kalau kalian melihat atau enggak bagian sini tadi kelewat kan. Nah ini baru mau saya kembalikan kok pulih lagi. Ini tanda-tanda kalau keep di dalam sini itu seret ya, jadi ini harus diservis agar bisa kembali seperti ini. Ini tadi cuma saya baru sentuh kembali, ini baru bisa balik ke titik topnya ini. Ada titik di sini, ini adalah posisi topnya atau standar bawaannya. Oke, sekarang kita buka baut ini terlebih dahulu ya. Seharusnya berlawanan arah, ini seperti baut biasanya. Sepertinya dulu udah pernah patah ataupun selek bautnya, jadi diganti mungkin sama orang pemilik sebelumnya. Ini udah lepas, kita ambil. Sekarang kita lepas bagian penutup gipsnya ini baut 10.
Ini setelah bautnya ini sudah tercopot atau terlepas, sekarang tinggal kita cungkil bagian gigi ini, tapi harus pelan-pelan ya, nanti takutnya itu ada ledes ataupun ada yang patah. Jadi kita harus mencongkelnya dari bawah sini, tapi harus pelan-pelan. Untuk bagian yang kiri juga sudah kotor sekali, ini sudah waktunya untuk diservis. Sekarang kita lanjut untuk bersihkan agar nanti lancar. Ini untuk putarannya juga masih mulus, jadi nanti ini tinggal kita bersihkan bagian sini. Untuk membersihkan bagian super keep ini, bagian terutama untuk bagian ini ya, ini bagian karetnya ini harus dilepas, ada dua ini. Apabila kalian membersihkan menggunakan bensin, jangan sampai ini ikut dibersihkan menggunakan bensin, karena ini nanti akan memuai sehingga nanti akan sulit untuk memasukkan ke bagian blok mesin. Jadi kalau menggunakan bensin ini harus dilepas dengan cara mencongkelnya ini menggunakan obeng kecil, terus kita ambil baru kita bersihkan. Tapi kalau kita menggunakan carbo cleaner atau semacamnya itu, kita tidak lepas tidak apa-apa, cuman ya tetap harus berhati-hati karena nggak tahu kandungan di dalamnya. Tapi ya masih ada kemungkinan untuk membuat karetnya mengembang, tapi juga enggak separah kalau menggunakan bensin. Setelah kita semprotkan, kita diamkan terlebih dahulu. Sambil menunggu kita akan copot bagian tutup bloknya terlebih dahulu. Ini sudah sangat kotor sekali, ini juga harus kita bersihkan. Dan untuk bagian dalamnya, wah ini juga sudah sangat kotor nih, wajib kita bersihkan. Nanti kita ini bisa kita gunakan bensin, kita semprot pakai pembersih tadi, baru kita gunakan bensin. Yang kiri kok sampai keluar olinya ini sudah terlalu kotor sekali ini. Ini sepertinya sisa oli samping dan juga kerak-kerak ini, jadi mengendap di situ. Baru saya buka ini langsung ngocor keluar ini ya. Nanti kita coba bersihkan apakah ini mungkin apakah terlalu boros ini ya saya di sampingnya, atau mungkin dari sananya udah lama nggak dibersihkan jadi berkerak seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut semprot dulu menggunakan pembersih tadi, baru kita bersihkan menggunakan bensin dan sikat.
ternyata yang kanan ini udah dilas, jadi udah nggak bisa dicopot-copot lagi, jadi ya cuman bisa kita bersihkan dari luarnya seperti ini. Tapi untungnya ini masih berfungsi, putarannya ini masih baik. Untuk yang kiri ini masih ada bautnya ya, jadi bisa kita lepas. Ini untuk melepas bagian baut ini berlawanan arah jarum. Kalau tadi masih terpasang di bloknya itu mudah, karena ini masih tersangkut baut di sini ya, jadi tidak perlu menggunakan tang. Tapi ini karena sudah terlepas, kita gunakan tang untuk menjepit bagian ini. Tapi kita kasih begini supaya tidak lecet searah jarum jam ya. Ini kan ada bagian coakan seperti ini, dan bagian ini juga ada. Ini jadi kalau memasangnya pun tidak akan sulit dan juga tidak akan melenceng, karena sudah ada patokan coakan seperti ini. Jadi mudah untuk kita melepas dan memasangnya nanti. Jadi kan kita copot, ini kita bersihkan. Ya, sepertinya silnya ini juga harusnya udah diganti karena kotor nih, sepertinya udah ada rembesan-rembesan oli. Jadi sekarang kita bersihkan. Kita kasih tunas biar lebih lancar lagi. Untuk pemasangannya juga, untuk pengencangan ini berlawanan arah jarum jam, sebaliknya dengan baut-baut yang biasa. Untuk yang kanan ini karena sudah nggak bisa dikendorkan atau dilepas, jadi ya kita bersihkan seperti ini saja dengan kita semprot saja menggunakan pembersih ini. Untuk bagian yang kiri tadi sudah saya bersihkan, karena ini cuma mau kotor atau bersih itu enggak begitu pengaruh, jadi cuma saya bersihkan kerak-kerak yang terlalu tebal saja. Jadi ya cuma segini kebersihan untuk yang kiri. Sekarang kita tinggal pasangkan tutupnya.
Ini sebelum kita lanjut untuk pasang bagian superkipnya ya, ini jangan kita pasang terlebih dahulu untuk kita nanti lihat apakah titik pembukaan dari gipsnya ini sudah sesuai atau belum. Bisa kita lihat ini dari lubang kecil di sini itu nanti kelihatan itu posisinya terbuka atau tertutup atau setengah terbuka, bisa kita lihat dari sebelah kanan ini. Jadi ini kita pasang untuk terakhir. Ini ada titik 2 ini ya, ini ada 2 titik. Ini ada posisi top standarnya. Jadi nanti saat pemasangan ini untuk R ini untuk yang kanan dan L ini untuk yang kiri. Jadi posisinya begini, ini titik nanti bertemu atau biasanya kita sebut topnya. Ini posisi titik top standarnya ini begini. Nanti jangan sampai salah saat pemasangan, jangan sampai bergeser, nanti akan pincang, harus diperhatikan. Sekarang kita lanjut pasangkan. Ini coba saya perlihatkan tuh bagian titik ini ya, maaf tidak terlihat jelas ini ya. Yang saya maksud titik top itu seperti itu. Jadi titik antara titik dengan titik itu bertemu, ini jadi sudah pas posisi topnya. Nanti kita tinggal kita paskan bagian ini ya nanti ya, posisi topnya juga. Ini akan ada bagian titiknya ini juga titik kita topkan ke bagian titik yang ini juga di tengah sini. Kita ya seperti ini tuh sudah posisi top. Jadi kita lihat ya, ini kan ini posisi tertutup ya, dan kalau setengah terbuka itu ini posisi setengah terbuka. Jadi nanti tinggal kita atur bagian gipsnya ini mau tertutup sepenuhnya atau terbuka sepenuhnya atau setengah terbuka. Jadi kenapa ini saya tutup terakhir, agar bisa melihat nanti saat penyetelan bagian ininya. Jadi begitu cara penyetelan bagian super gip agar sesuai yang kita inginkan. Jadi sekarang kita pasangkan bautnya ini terlebih dahulu kanan kiri, terus kita coba seteli bagian gipsnya setelah kita pasang baut-bautnya. Ini udah terpasang bautnya kanan kiri tadi. Ini udah posisi top titik ketemu titik ini ya, di dalam sana. Ini kita coba pasangkan tutupnya, terus kita setel bagian tiang gipsnya. Oh ya, ini kenapa tadi bautnya saya ini bekas lasingnya, sepertinya ini tuh dulu patah, terus ini dikasih baut biasa yang dratnya itu beda dengan yang originalnya. Ini sepertinya disambung baut biasa, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, yang penting fungsinya. Oke. Ini juga sudah lancar sekali ya, nih ya. Tangan satu nih sangat halus dan mudah. Jadi inilah hasil membersihkan tadi ya, jadinya lancar. Kalau tadi sebelumnya itu sangat seret sekali, dan ini sudah sangat lancar. Sekarang ini sudah pada posisi topnya itu titik ini ya, ini udah di tengah sini. Sekarang kita lihat bagian lubangnya sana ini ya, katanya itu kalau bagusnya ini kan posisi ini terbuka semua, terus ini setengah
dan ini full tertutup. Sepengetahuan saya itu kalau standarnya itu udah segini, karena ini sepengalaman saya itu enaknya itu setengah tertutup. Akan saya coba nanti ya segini, kan kita coba pasangkan tutupnya. Kalau segini itu ya kita patokannya ini titik topnya ini segini, ini terbuka setengah, nanti RPM kebuka itu di RPM berapa nanti kita lihat. Sekarang kita pasangkan tutupnya, terus kita nanti coba untuk hidupkan dan kita flare di RPM berapakah kipnya terbuka. Oke, ini sudah selesai. Itu tadi mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi itu tadi saya lihat posisi kit terbuka itu di RPM 6000 ke atas, 6000 ya, sekitar 6500an itu baru gipsnya ini terbuka. Oke, sekarang kita coba untuk bawa jalan, apakah nanti kelihatan. Akan saya coba rekam pakai kamera Gcam saya yang itu ya, akan saya coba sebisa mungkin karena kameranya itu masih error dan kadang-kadang mati. Semoga nanti bisa terekam sebaik mungkin. Oke, sekarang kita coba untuk nyalakan dan kita bawa jalan. Oke, begitulah hasil akhirnya. Oke,
Oke, begitu hasil akhirnya. Ini sudah tadi saya coba ya, di RPM 7000-an itu chipsnya terbuka, dan ya ini sudah seperti standarnya ya, segitu di RPM 6000 sampai 8000 itu seharusnya chipsnya terbuka, dan segitulah posisinya. Dan ya tadi sudah saya coba, itu enak, dan setelan kitnya juga menurut saya sudah pas gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Semoga ini bisa kita buat belajar bersama, bisa bengkel di rumah, ataupun ya kalau bengkelnya jauh kan kita jadinya bisa membongkarnya sendiri di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.